Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wisjakul Channel. Keliling kota Semarang saya di episode kedua ini diawali dari Tugu Muda hingga sampai ujung utaranya kota Semarang ya. Selain mereview jalan kota Semarang, di sini saya juga akan sedikit cerita tentang asal-usul Warak Ngendok, sejarah Jembatan Berok, dan terminal Terboyo saat ini. Oke sobat, langsung saja yuk ikuti jalan-jalan saya. Oke, sambil jalan saya akan cerita tentang asal-usul Warak Ngendok. Warak Ngendok adalah binatang mitologi yang menjadi simbol kerukunan atau pemersatu tiga etnis di Semarang. Bentuknya merupakan perpaduan antara kambing pada bagian kaki etnis Jawa, naga pada bagian kepala etnis Cina, dan buruk di bagian badannya etnis Arab, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan tiga etnis yang ada di Semarang, yaitu Jawa, Arab, dan Cina. Warak Ngendok sendiri berasal dari dua kata, yakni warok berasal dari bahasa Arab wirai yang berarti suci, sedangkan ngendok berasal dari bahasa Jawa yang berarti bertelur. Secara filosofis dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga kesucian diri di bulan Ramadan yang akan segera datang, agar mendapat kemenangan besar di akhir bulan puasa. Nah, jalan yang saya lalui ini ke depan saya lurus akan menuju ke Stasiun Tawang, Kota Lama, Terminal Terboyo, sampai menuju ke Surabaya jalur Pantura. Sedangkan kalau ke kanan akan menuju ke Jalan Pemuda, Gajah Mada, Tamrin, Balai Kota, Simpang 5, dan Pedurungan. Yuk lanjut ceritanya. Konon menurut cerita warga, Warak Ngendok sudah ada di tengah masyarakat sejak Ki Ageng Pandanarang atau dikenal juga sebagai Raden Pandanaran yang mendirikan kota Semarang. Warak Ngendok sendiri identik dengan perayaan Dugderan yang diadakan setahun sekali untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Perayaan Dugderan akan diisi oleh kegiatan pasar rakyat di jantung kota Semarang, tepatnya di Pasar Johar. Dugderan biasanya berlangsung selama seminggu sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, ini nanti kita akan belok ke kiri untuk menuju Stasiun Tawang. Akan melewati Pasar Johar dan Jembatan Berok. Kalau lurus akan menuju arah Simpang 5 juga, Terminal Penggaron, Purwodadi. Kalau ke kanan balik ke arah Tugu Muda, Bandara Ahmad Yani, dan Terminal Mangkang. Jalan ini masih ikut jalan Tugu Muda ya, sampai ke arah Pasar Johar sana. Gedung samping kanan saya itu seberang jalan Hotel Grandika, samping kiri Hotel Lois Keane. Depan hotel samping kanan ada kampus Untak Universitas 17 Agustus. Oh iya sobat, baru-baru ini, tepatnya di bulan November 2021, Kota Semarang berhasil mempertahankan penghargaan kategori tertinggi Swasti Sabha Wistara Kabupaten atau Kota Sehat tahun 2021 yang sebelumnya pernah diraih pada tahun 2019 lalu. Predikat tersebut didapatkan setelah Kota Semarang berhasil mewujudkan 6 tatanan dalam penataan kota, yaitu kawasan wisata yang sehat, pemukiman yang sehat, ketahanan pangan, gizi, tertib lalu lintas, dan pelayanan transportasi, masyarakat yang mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat, seperti semboyannya waras wargane sehat kutone.
Di depan saya ini Jalan Asia. Kita akan ambil arah kanan, akan melewati Jembatan Berok dan Kota Lama. Oke, setelah tadi cerita asal-usul Warangendok, sekarang akan sedikit cerita tentang sejarah Jembatan Berok ini. Jembatan Berok terletak di Jalan Pemuda Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di dekat kantor pos besar Kota Semarang. Jembatan ini memiliki panjang 10 meter. Jembatan Berok ini dibuat sekitar 1705. Nama asli Jembatan Berok adalah Governmentsbrug atau dikenal dengan sebutan Brug. Kemudian diganti dengan Sociëtesbrug. Karena sulit dilafalkan, orang Jawa kemudian menyebutnya Berok, yang kemudian berkembang menjadi Berok. Nah, ini adalah Jembatan Berok. Dahulu pada masa kolonial, Kota Lama merupakan kota elit, kawasan perkantoran, perumahan elit, dan pusat perdagangan orang Eropa, Belanda. Pada masa penjajahan kolonial, kawasan Kota Lama ini dipagari benteng Vajfuk, dan hanya melalui Jembatan Berok inilah akses keluar dan masuknya. Jembatan Berok juga mempresentasikan simbol pembatasan antara golongan kaya kolonialis Belanda dengan pribumi miskin. Jembatan ini mempunyai nilai historis yang tinggi. Lokasi Jembatan Berok yang strategis pada saat itu menjadi saksi pusat perekonomian Kota Semarang pada zaman dahulu. Menjadi tempat berkumpulnya berbagai golongan ras dan etnis seperti pribumi dengan kolonial Belanda, etnis Muslim, Tionghoa, bahkan orang Eropa sekaligus untuk melakukan perdagangan. Ditunjang dengan keberadaan sungai yang melintasi di bawah jembatan, merupakan sarana transportasi penting dari pesisir pantai utara menuju daratan. Bahkan tokoh yang terkenal sekelas Cheng Ho Sampokong pernah melewati Kali Berok ini untuk melakukan ekspedisi. Nah, kalau ini kawasan Kota Lama. Sekarang kita memasuki kawasan Stasiun Tawang. Yang kita lewati adalah jalan baru depan stasiun. Di depan stasiun, tepatnya sebelah kiri saya ini ada embung yang bisa dibuat duduk-duduk santai. Biasanya kawasan ini ramai pada sore hari. Banyak masyarakat Kota Semarang yang memanfaatkan embung ini untuk sekedar duduk-duduk santai, jogging, ataupun jalan-jalan sore. Jalan yang saya lalui ini jalan Pengapon ya sobat. Kalau ke kiri ke arah Terminal Terboyo sampai batas Kota Semarang bagian utara atau batas Kota Semarang dengan Demak. Kalau ke kanan akan menuju Pasar Johar ke arah Solo dan Jogja. Ini sekarang sudah memasuki kawasan Kaligawe. Di depan saya ini jembatan Kaligawe. Di bawahnya mengalir sungai Banjir Kanal.
Nah, kalau jalan di atas itu tol keluar masuk dari jalur Kaligawe. Sampai di sini kita akan putar ke kiri dulu untuk menuju terminal bus Terboyo. Nah, dari sini kita akan belok ke kanan. Di sebelah kiri saya itu bangunan yang bentuknya seperti menara-menara masjid adalah makam waliullah bernama Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar atau akrab dipanggil Syekh Jumadil Kubro, seorang ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa. Bahkan menurut cerita sebelum adanya Wali Songo, beliau kerap disebut sebagai bapaknya para Wali Songo dan memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sobat bisa lihat banyak bus-bus yang parkir di sekitar sini. Mereka adalah peziarah di makam itu. Oke sobat, sekarang saya akan sedikit bercerita tentang Terminal Terboyo, riwayat Mukini. Dahulu, nama Terminal Bus Terboyo seolah menjadi ikon kota Semarang bagi warga luar kota bila ingin bepergian ke Semarang. Terminal yang terletak di Kecamatan Genuk, Kota Semarang ini kini berbanding terbalik. Dulu sangat ramai, kini terlihat sepi dalam terminalnya. Sedikit informasi saja bahwa Terminal Terboyo sekarang sudah tidak dipakai lagi. Pemerintah Kota Semarang sejak tanggal 1 Desember 2010 yang lalu telah menutup Terminal Bus Terboyo di Kota Semarang, Jawa Tengah ini. Terminal Terboyo ini beroperasi sejak 1985. 10 tahun terakhir, terminal ini mangkrak dan ditinggalkan armada bus dan penumpang akibat rutin diterjang banjir rob. Dampak penutupan Terminal Terboyo sebagai terminal bus antar kota sangat besar. Tak saja banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi juga memukul pengusaha bus. Karena kondisinya sangat memprihatinkan, seringkali tergenang air akibat rob. Sekarang kawasan ini dialihfungsikan jadi terminal angkutan barang. Di sebelah kiri saya ini ada kampus Universitas Islam Sultan Agung. Nah, kalau di depannya itu sebelah kiri juga ada Rumah Sakit Sultan Agung. Oke sobat, kita sudah memasuki kawasan Terminal Terboyo. Sebelah kiri saya itu adalah kawasan Terminal Bus Terboyo. Sing anu kedata sing gerak kedata ya rumah saya ono. Terus yang kedua jam 11 tekan jam 10 tekan jam 11. Yang ketiga wis setengah loro. Selfie jam 11 ya selfie jam 2 berdua untuk selfie jam. Oke sobat, sampai di sini dulu ya perjalanan keliling saya mengupas mereview jalan di Kota Semarang jalur Pantura ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan informasi awal bagi sobat yang mau keliling di Kota Semarang. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.